Shalom, selamat malam sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kamu sudah kembali lagi di Renungan Malam Pelukan Bapa di malam hari. Aku nggak tahu seperti apa harimu tadi. Tapi satu hal yang aku percaya, kalau kamu sedang mendengarkan renungan ini, Bapa mau memberikan sesuatu untuk hatimu malam ini. Bukan sekadar informasi, tapi penghiburan dan ketenangan di dalam Dia. Sebelum kita mulai, ayo kita tenangkan hati sejenak. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan perlahan. Kalau memungkinkan, pejamkan mata sebentar, dan dalam hati kamu bisa berkata, Bapa, aku mau beristirahat di dalam Engkau malam ini. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Badan sudah capek, mata berat, kamu rebahan di kasur, tapi pikiranmu tidak mau diam. Begitu kepala menyentuh bantal, justru mulai muncul semua kekhawatiran. Besok kerjaan gimana? Tagihan ini gimana bayarnya? Keadaan keluarga gimana ke depannya? Kesehatan aku atau orang yang aku sayangi gimana? Jam di HP sudah menunjukkan larut malam, tapi kamu masih bolak-balik scroll HP, buka tutup aplikasi, bukannya makin tenang, malah makin gelisah. Kadang kita berpikir, yang penting tidur cukup, besok juga oke. Tapi faktanya, ada banyak orang yang tidurnya cukup, tapi jiwanya tetap lelah. Kasur bisa bikin tubuh kita rebah, tapi hanya Tuhan yang bisa benar-benar menenangkan jiwa. Nah, malam ini kita mau belajar bagaimana bukan hanya tidur di atas kasur, tapi boleh beristirahat di pelukan Bapa. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat 2 dan 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Mazmur ini ditulis oleh Daud di tengah tekanan dan ancaman. Ia tidak menulis ini sambil liburan di pantai, tapi di masa hidupnya benar-benar terjepit. Namun di tengah situasi seperti itu, Daud bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat tahta, bukan dekat kemenangan, bukan dekat situasi ideal, tapi dekat Allah. Ini kunci yang Tuhan mau ingatkan kepada kita malam ini. Mari kita renungkan beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Perhatikan kata hanya, bukan kadang-kadang, bukan salah satu sumber, tapi hanya dekat Allah saja. Kita sering mencoba mencari tenang di banyak hal lain. Sibuk nonton sampai larut, scroll media sosial sampai lupa waktu, melarikan diri ke pekerjaan, makanan, hiburan. Itu semua bisa mengalihkan perhatian sebentar, tapi tidak menyentuh bagian terdalam jiwa kita. Tenang yang sejati bukan cuma tidak memikirkan masalah, tapi menyadari kepada siapa kita bersandar. Kalau kita bersandar pada hal yang rapuh, hati kita akan terus gelisah. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, mengingat siapa Dia, apa janjinya, dan apa yang sudah Kristus lakukan di salib, disitulah jiwa kita menemukan tempat untuk beristirahat. Kalimat berikutnya yang kita perlu perhatikan dari ayat ini. Daripadanyalah keselamatanku, harapanku. Daud menaruh keselamatan dan harapannya bukan pada kemampuan dirinya sendiri, bukan pada kekuatan militernya, bukan pada dukungan orang-orang, tapi pada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat dengan jelas bahwa keselamatan dan pengharapan kita ditemukan sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menanggung dosa kita di kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa untuk kita malam ini? Artinya ketika kamu berbaring di kasurmu malam ini, hidupmu tidak menggantung di udara.
Kalau kamu ada di dalam Kristus, masa lalumu diampuni, hidupmu sekarang disertai Tuhan, masa depanmu ada dalam tangannya. Ini tidak berarti hidup di dunia akan bebas masalah, tapi itu berarti dasar hidupmu kokoh di dalam Tuhan yang tidak berubah. Gambaran pelukan Bapa bukan sekadar kata-kata puitis, tapi realitas rohani. Di dalam Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menyebut Dia, Abah ya Bapa. Seperti seorang anak kecil yang bisa tertidur lelap di pelukan ayahnya atau ibunya, walaupun di luar mungkin masih ramai atau bahkan menakutkan, demikian juga jiwa kita bisa beristirahat di pelukan Bapa di sorga, walau masalah kita belum selesai semua. Istirahat di pelukan Bapa tidak selalu berarti kita merasa, wah, damai banget secara emosi. Tapi itu berarti kita memilih untuk percaya. Bapa, Engkau memegang hidupku. Aku tidak mengerti semuanya, tapi aku menyerahkan diriku di tangan-Mu. Itu adalah sikap hati yang bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pemahaman sendiri. Coba bayangkan sejenak, kamu sedang naik pesawat. Di luar mungkin cuaca kurang bersahabat. Kadang pesawat berguncang karena turbulensi. Ada penumpang yang ketakutan. Ada yang terus memegang kursi, ada yang panik. Tapi di antara mereka, ada seorang anak kecil yang tertidur pulas di pangkuan ayahnya. Apakah turbulensi hilang? Tidak. Apakah pesawat tiba-tiba jadi super aman? Tidak. Tapi anak itu bisa tidur karena ia tidak fokus pada goncangan, melainkan percaya pada orang yang memegang dirinya. Nah, dalam hidup ini kita juga mengalami banyak turbulensi, masalah, ketidakpastian, ketakutan. Tapi malam ini Tuhan mengundang kita untuk tidur di pangkuannya, mempercayakan diri kepadanya seperti seorang anak yang percaya bahwa Bapanya tidak akan menjatuhkannya. Lalu secara praktis, bagaimana caranya beristirahat di pelukan Bapa, bukan hanya di kasur? Pertama, hening sejenak bersama Tuhan sebelum tidur. Sebelum kamu pegang HP untuk scroll, coba ubah sedikit kebiasaan. Matikan dulu notifikasi, taruh HP sebentar, duduk atau berbaring dengan tenang. Tarik nafas pelan, lalu katakan, Bapa, aku mau istirahat di dalam Engkau. Ambil satu ayat, misalnya Mazmur 62 ayat 2, dan ucapkan pelan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Biarkan itu meresap ke dalam hatimu. Kedua, ceritakan kekhawatiranmu sebelum tidur. Daripada membiarkan kekhawatiran berputar-putar di kepala, ubah itu jadi doa. Kamu bisa berkata, Bapa, ini yang aku khawatirkan tentang besok. Ini yang aku takutkan tentang keluargaku. Ini yang aku bingungkan tentang masa depanku. Nah, sebutkan satu-satu, lalu katakan, Bapa, aku serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Malam ini aku mau tidur, karena aku percaya Engkau tetap berjaga. Mazmur lain berkata bahwa Tuhan memberi kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Artinya, sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Langkah ketiga, sikap tangan terbuka. Kalau kamu mau, kamu bisa lakukan tindakan sederhana. Buka kedua telapak tanganmu menghadap ke atas sebagai tanda menyerahkan. Lalu berdoa, Bapa, aku menyerahkan hariku, kekhawatiranku, dan hidupku kepadamu. Peluk aku malam ini. Ini bukan ritual magis, bukan jaminan otomatis tidur nyenyak, tapi sebuah sikap tubuh yang membantu kita belajar berserah kepada Tuhan. Sahabat terkasih, sekarang kalau kamu bisa, mari kita tundukkan kepala dan tenangkan hati sejenak. Kalau kamu berkenan, ikutilah doa ini dalam hatimu.
Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu dari Mazmur 62 yang mengingatkanku bahwa hanya dekat Engkau saja jiwaku bisa benar-benar tenang. Bapa, aku mengaku bahwa selama ini aku sering mencari tenang di banyak hal. Hiburan, kesibukan, bahkan pelarian-pelarian yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni aku ya Bapa, kalau aku lebih sering lari ke kasur atau ke layar daripada datang dulu kepadamu. Malam ini aku ingin belajar untuk beristirahat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menanggung dosa dan hukumanku di kayu salib. Engkau yang bangkit dan hidup. Jadilah tempat istirahat bagi jiwaku yang lelah ini. Aku menyerahkan semua kekhawatiran dan bebanku. Kamu bisa sebutkan dalam hati apa yang kamu khawatirkan sekarang. Bapa, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau Allah yang setia. Engkau tidak tertidur, Engkau tidak meninggalkan aku. Peluk aku dengan kasih-Mu malam ini. Biarkan aku tidur bukan hanya karena capek, tapi karena percaya bahwa Engkau memegang hidupku. Roh Kudus, penuhi hatiku dengan damai sejahtera Kristus, yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bagi kamu yang mungkin malam ini belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, tapi kamu rindu mengalaminya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu boleh berdoa sederhana seperti ini. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hidup yang lelah dan berdosa. Ampuni aku. Aku percaya Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan aku. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tolong aku untuk hidup di dalam Engkau dan menemukan istirahat sejati bagi jiwaku. Amin. Tuhan melihat dan mendengar doa yang tulus dari hati. Nah, sahabat terkasih, terima kasih sudah menemani sampai akhir renungan malam ini. Ingat, kasur bisa menidurkan tubuhmu, tapi hanya Tuhan yang bisa menenangkan jiwamu. Malam ini, kamu boleh tidur dengan satu keyakinan, Bapa di sorga memelukmu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkah yang akan kamu jalani besok. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini memberkati kamu, kamu boleh bagikan kepada orang lain yang kamu tahu sedang gelisah dan sulit beristirahat. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan malam berikutnya di Pelukan Bapa di malam hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.